Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membawakan tentang diskusi tim audit dan mengidentifikasi resiko bawaan. Yang kelompoknya yaitu Yosua Harefa, saya Nurul Natasha, dan Indah Setia Ningsih. Baiklah, saya akan menjelaskan slide pertama yaitu diskusi tim audit. ISAS yang menjadi acuan dalam pembelajaran di bab ini ialah ISAS nomor 240, 300, dan 315. ISA 240, 151 ISA 315 mewajibkan diskusi di antara anggota tim penugasan dan keputusan partner penugasan mengenai hal-hal yang harus dikomunikasikan kepada anggota tim yang tidak terlibat dalam diskusi. Yang kedua yaitu ISA 240,44. Auditor wajib memasukkan hal-hal berikut dalam dokumentasi audit mengenai pemahaman auditor terhadap entitas dan lingkungannya, serta penilaian mengenai risiko salah saji material yang ditetapkan ISA 315. 1. Keputusan penting yang diambil dalam diskusi di antara anggota tim penugasan mengenai kerentanan laporan keuangan entitas terhadap salah saji yang material karena kecurangan. Yang kedua, salah saji yang material kecurangan yang diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi. Yang kedua yaitu diskusi tim audit ISA 315-10. Partner yang memimpin penugasan dan anggota kunci tim penugasan wajib membahas kerentanan laporan keuangan entitas terhadap salah saji yang material dan penerapan FRF yang berlaku terhadap fakta dan situasi entitas. Tinjauan umum unsur penting dalam sukses penugasan audit maupun ialah komunikasi yang baik di antara anggota tim audit. Manfaat komunikasi berkelanjutan di antara anggota tim. Yang pertama, produktivitas audit, efektivitas audit, dan pengembangan staf. Komunikasi berkelanjutan yang efektif memerlukan keterlibatan penuh dari partner penugasan dan anggota tim inti lainnya. Kesediaan personel senior untuk mendengar suara personel yang lebih junior. Komunikasi tim audit. Yang pertama, membagi tugas dan peran kepada anggota-anggota tim, mempertimbangkan keterampilan dan pengalaman, kebutuhan akan keahlian tertentu, dan kebutuhan preview kendali mutu. Yang kedua yaitu pertemuan mengenai perencanaan dalam tim. Yang dibahas adalah materialitas, insight berdasarkan pengetahuan mengenai entitas, potensi risiko bisnis dan risiko kecurangan, di mana atau bagaimana laporan keuangan rentan salah saji yang material. Rencana audit mencakupi siapa, apa, di mana, kapan, supervisi, dan review. Yang terakhir yaitu selama dan sesudah audit yang dibahas, hasil, kemajuan perkembangan, dan masalah audit, perubahan dalam rencana audit, informasi baru, transaksi atau peristiwa luar biasa, saran untuk audit yang akan datang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya yaitu pertemuan perencanaan tim audit. Ada 3 hal yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, berbagi insight tentang entitas tujuannya, yaitu entitas, sejarah dan tujuan bisnis, budaya perusahaan, perubahan dalam operasi, personalia atau sistem. Yang kedua yaitu bertukar pikiran, potensi untuk kesalahan dan kecurangan, area mana dalam laporan keuangan yang rentan terhadap salah saji yang material. Langkah ini merupakan keseharusan dalam semua audit dan bagaimana manajemen bisa melakukan dan menyembunyikan pelaporan keuangan yang curang. Dan yang ketiga yaitu perencanaan auditor yang harus memastikan bahwa semua kewajiban dan persyaratan yang ditetapkan ISAS yang relevan dengan audit tersebut dimasukkan dalam rencana audit. ISAS meliputi prosedur tertentu yang harus dilaksanakan, yaitu ISAS 240, ISA 402, ISA 540, ISA 550, dan ISA 600. Selanjutnya itu komunikasi selama dan pada akhir audit. Diskusi tim janganlah dibatasi dalam pertemuan-pertemuan mengenai perencanaan audit. Tim audit perlu didorong untuk berkomunikasi dan berbagi informasi yang diperoleh dengan berbagai relevansinya, khususnya ketika informasi itu terdampak pada penilaian risiko dan prosedur audit yang direncanakan. Mengidentifikasi risiko bawaan. Ini berhubungan dengan peristiwa atau kondisi yang berindikasi adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan atau adanya peluang untuk melakukan kecurangan. Dan yang terakhir yaitu sumber informasi mengenai entitas. Langkah pertama dalam proses penilaian risiko ialah mengumpulkan data dan memutakhirkan sebanyak mungkin informasi yang relevan mengenai entitas
Informasi yang ini memberikan kerangka tujuan yang penting untuk mengidentifikasi dan menilai faktor risiko yang mungkin ada. Baiklah, sekedar saya. Terima kasih. Resiko kecurangan. Kecurangan adalah perbuatan yang disengaja oleh suatu atau beberapa orang dalam manajemen, TCYG, pegawai, atau pihak ketiga. Kecurangan yang melibatkan anggota manajemen atau TCYG disebut manajemen fraud. Kecurangan yang hanya melibatkan pegawai dari entitas tersebut disebut employee fraud. Dalam manajemen fraud dan employee fraud, bisa terjadi persekongkolan di dalam entitas atau dengan pihak ketiga di luar entitas. Segitiga kecurangan. Segitiga kecurangan atau fraud triangle menjelaskan 3 kondisi yang dapat memberi petunjuk mengenai adanya kecurangan, yakni 1. Tekanan. Ini sering didorong oleh kebutuhan yang sangat mendesak, termasuk kebutuhan untuk sejajar dengan tetangganya atau rekan kerjanya di perusahaan atau kantor. Peluang. Peluang ini berhubungan dengan hubungan korporasi pengendalian intern yang tidak mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi keadaan. Pembenaran. Pembenaran adalah cara pelaku menenteramkan dirinya sendiri, misalnya semua orang juga korupsi, atau nanti juga saya kembalikan hasil jarahan saya tersebut. Skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan skeptisme profesional sepanjang proses penugasan, terutama kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan. Mengidentifikasi faktor risiko bawaan. Cara paling efektif untuk mencegah terlewatinya faktor risiko yang relevan adalah dengan membuat identifikasi risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemahaman identitas. Maka auditor mengetahui dan menghayati keenam area pemahaman identitas, makin besar pula kemampuan auditor mengidentifikasi faktor risiko. Memahami identitas juga bermanfaat ketika auditor mengidentifikasi dan kemudian menanggapi skenario kemungkinan terjadinya kecurangan. Manajemen override selalu berulang terjadi, dan jika terjadi kecurangan ini disembunyikan khususnya dari auditor. Mengkomunikasikan proses pengidentifikasi risiko. Auditor harus menggunakan kearifan profesionalnya mengenai bagaimana ia mengkomunikasikan proses identifikasi risiko. Dokumentasinya terdiri atas informasi mengenai entitas, prosedur penilaian risiko, dan menghubungkan risiko yang diidentifikasi dengan kemungkinan kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko, informasi mengenai entitas, prosedur penilaian risiko, menghubungkan risiko dengan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan.